Shalom. Saat ini saya akan membahas tentang kitab Rut, di mana saya beri judul tentang kesetiaan. Kalau kita membaca kitab Rut, tentu tidak terlepas dari konteks kitab Hakim-Hakim. Itu kalau kita baca dalam Rut 1 pasal 1 ayat 1. Nah, kondisi bangsa Israel ketika dipimpin oleh hakim, tentu kita ketahui bahwa itu sangat gelap. Bangsa yang terus melakukan kesalahan. Sehingga kalau kita lihat kehadiran Rut dalam keluarga Naomi, itu kita melihat perjalanan kehidupan Rut, yang mana Bapak Ibu sudah membaca ketika Rut masuk dalam satu keluarga Naomi, dan kita mengetahui bahwa Rut ini adalah orang Moab. Nah, ketika keluarga ini, Naomi ini keluar dari Bethlehem, kita tahu kenapa mereka keluar dari Bethlehem dan menuju Moab. Ini karena terjadinya kelaparan di sana, sehingga mereka berangkat ke Moab bersama Elimelek, suaminya Naomi, dan anaknya Mahlon dan Kilon. Nah, Bapak Ibu, mengapa sampai Rut bisa masuk di dalam keluarga Naomi tersebut? Kalau kita lihat bahwa ketika keluarga Naomi ini tinggal di Moab, maka kedua anak mereka ini kawin dengan perempuan-perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tapi ini yang ditunjukkan adalah Rut. Yang kita tunjukkan adalah Rut. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini, tentu ini adalah rencana Allah yang terjadi dalam kehidupan Rut. Nah, dalam setiap rencana Allah ini, manusia tidak bisa mengintervensi rencana Allah tersebut. Sehingga kita lihat bahwa anak dari Naomi ini kawin dengan, salah satunya kawin dengan perempuan Moab. Nah, dalam perjalanan waktu matilah anak Naomi, yaitu Mahlon dan Kilon. Dan ketika matinya anak dari Naomi ini, otomatis Naomi sudah tidak punya anak lagi, dan tinggallah anak mantu mereka, yaitu Orpa dan Naomi. Bapak Ibu, apa dari rencana Allah ini sehingga kita lihat bahwa ada pesan, ada janji Tuhan ketika Tuhan berjanji untuk memunculkan, yaitu salah seorang penebus, yaitu Yesus dari kaum Yehuda. Nah, di sini kita lihat bahwa Naomi melihat keberadaan kehidupan mereka di Moab, sehingga ia akan kembali ke Bethlehem. Dalam situasi akan kembali ke Bethlehem inilah ada suatu perbincangan antara Orpa, Rut, anak mantu Naomi ini. Dan ketika Naomi akan kembali ke Bethlehem, maka Rut inilah yang terus mengikuti Naomi, walaupun Orpa itu kembali ke Moabnya lagi. Nah, kita ketahui bahwa ketika Rut terus mengikuti Naomi, maka di dalam Rut pasal 1 ayat 16 itu, ketika ia berkata bahwa di mana Naomi berada, di dalam kesalahan apapun Naomi, dia juga masuk di dalam situasi tersebut, atau ketika Naomi berada di tempat mana, dia juga ada di situ. Nah, jadi bagaimana kita lihat kesetiaan Naomi ini di dalam kehidupan keluarga Naomi ini.
Bapak Ibu, dalam kisah ini kita melihat bahwa rencana Allah ini sungguh indah dalam keluarga ini. Ketika kita tahu bahwa bahwa Rut ini adalah bangsa Moab, ia telah tinggalkan, ya, artinya dia tinggalkan juga Allahnya dia yang pada waktu itu ia mungkin menyembah Allah lain, dan ia berbalik dan menjadi keluarga Naomi, bahkan keluarga bangsa Israel. Nah, dalam perjalanannya ini kalau kita lihat bahwa bagaimana rencana Allah ini yang terus akan terjadi di dalam keluarga Naomi ini. Karena kita melihat ada janji Allah. Kalau kita lihat ada janji Allah yang hampir-hampir tidak tergenapi. Kenapa? Karena Naomi punya anak, dua-dua meninggal. Otomatis Orpa dan Rut tidak punya anak karena tidak punya suami. Nah, kalau kita flashback ke belakang tentang di dalam Kejadian di mana Tuhan menjanjikan Abraham seorang anak. Kalau kita lihat Abraham adalah bapak leluhur kita. Tentu juga ini adalah janji Allah hampir-hampir tidak tergenapi ketika Sarah mandul. Tetapi apa yang terjadi? Sarah pun mendapat berkat lewat anaknya, yaitu Ishak. Nah, kalau kita lihat di dalam Rut, jadi seakan Rut ini juga tidak punya anak, tanda petik, tapi tidak mandul karena tidak bersuami. Nah, ada rencana Allah di dalam kehidupan Rut ini ketika Allah di dalam perjalanan Rut ini bisa mempertemukan nanti dengan Boas. Nah, kalau kita lihat yang saya katakan tadi bahwa rencana Allah ini tidak bisa diintervensi oleh manusia. Sehingga kita perjalanan ini kita lihat bahwa Rut pada akhirnya bisa bertemu dengan Boas. Nah, Boas dalam hal ini adalah orang Yahuda, karena dia ini adalah sahabat atau kerabat dekat dengan Elimelek. Nah, Bapak Ibu, yang seharusnya ketika penebusan, dalam arti itu kalau di sana katakan perkawinan Levirat ini menggambarkan ketika penebusan itu harus orang yang terdekat, ya, dekat dari keluarga Naomi. Tetapi hal itu tidak dilakukan, sehingga Boaslah yang menjadi penebusnya pada waktu itu. Sehingga tanah yang dimiliki oleh Naomi itu, yang digadaikan itu, ditebuslah oleh Boas dan kawin dengan Rut pada waktu itu. Bapak Ibu terkasih, dalam sejarah perjalanan Rut ini kita ketahui bahwa Allah turut campur tangan di dalam ini, sehingga ada rencana Allah di dalam bertemunya Rut dan Boas ini. Karena melalui Rut dan Boas ini, kalau kita baca di dalam Rut pasal 4 ayat 18 sampai 22 itulah adalah silsilah keturunan Yehuda yang pada ujungnya nanti merujuk kepada Mesias, ya. Mesias itu sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam perjalanan keluarga ini, kalau kita ketahui bahwa Rut ini memiliki anak Obed. Dari Obed inilah ada keturunan namanya Isa dan Daud. Nah, kalau kita melihat perjalanan ini, berarti bahwa rencana Allah itu sungguh baik. Dan kita lihat bagaimana kasih Allah itu di dalam kehidupan Naomi, bahkan Rut, teristimewa Rut yang ditonjolkan ini sangat-sangat menjanjikan dalam kehidupannya. Nah, saya ulang katakanlah tadi, di mana ketika kita lihat Kejadian 49 ayat yang 10 katakan tongkat Yahuda itu tidak akan ditinggalkan atau dilepaskan